bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, kita diberi nafas oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa hadir di tempat ini, untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita akan siapkan hati kita, kita mohon ampun kepada Tuhan, biar Tuhan melayakkan kita untuk datang menyembahnya, untuk datang memuji dan memuliakan namanya. Kuasa Tuhan itu besar, kuasa Tuhan itu
Bersyukur Tuhan Yesus, Engkau memilih kami menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Engkau memelihara kami, Engkau menyertai kami, Engkau melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami dalam kesehatan, dalam Tuhan Yesus berkat-berkat yang melimpah. Pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami, Engkau selalu melawat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik, terlalu baik dalam hidup kami Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Engkau Tuhan yang besar. Segala hormat, puji dan syukur, kemuliaan dan kemaksuran hanya bagi Engkau. Pagi hari ini Tuhan, bukan suatu kebetulan kalau Engkau masih memberikan kepada kami napas kehidupan. Semua ada dalam kuasa-Mu, semua ada dalam kedaulatan-Mu. Kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dapat beribadah juga merupakan satu kehormatan bagi kami. Manakala kami masih bisa menggerakkan tubuh kami masih bisa beranjak dari tempat tidur, kami masih bisa berjalan menuju ke rumah Tuhan, dan masih ada kesempatan ya Tuhan, biarlah kami dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan yang dalam, kami boleh datang untuk memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami sadar ya Tuhan, banyak sekali kekurangan dan kelemahan dan dosa yang kami telah lakukan, baik dalam pikiran, dalam perkataan, perbuatan kami. Tuhan, ampuni kami, layakkan kami, karena kami telah lalai melakukan firman-Mu, dan kami seringkali lebih mementingkan kepentingan kami pribadi. Sebab itu kami mohon ampun ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak berkenan untuk masuk ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk setiap kami yang sudah hadir, jemaat yang masih dalam perjalanan, bahkan mereka yang tidak hadir karena sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Tuhan akan beri kekuatan yang baru. Doa cara khusus untuk Pak Sugeng ya Tuhan, yang saat ini lemah harus istirahat.
Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, Kau yang tahu. Tuhan, Kau tahu penyakitnya, Kau akan angkat supaya Pak Sugeng boleh kembali sehat dan kembali boleh datang kepada Engkau. Demikian juga yang lain yang tidak kami tahu, Tuhan, Kau akan tolong mereka. Berkati setiap kami yang berada dalam pelayanan, Tuhan perlengkapi dengan kuasa-Mu. Pertolongan dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan bilang kita, saya akan membacakan di dalam Mazmur 103 ayat 1 Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Siap untuk memuji nama Tuhan Yesus? Udaranya dingin ya, tetapi kita tidak boleh kalah dengan cuaca yang dingin ini. Kita akan memuji nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan itu sangat-sangatlah baik dalam hidup kita. Bersuka di hari-harinya, nyanyi bersama
memuji sekali lagi bahwa kita adalah umat pemenang karena kita adalah umat pilihan Allah. Puji nama Tuhan Yesus ya. Tuhan memberkati kita. Mungkin ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo saya persilahkan. Kalau tidak, saya sendiri akan menyaksikan cinta kasih Tuhan. Di tahun 2021 itu banyak sekali
masalah yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Dari Bapak dipanggil Tuhan, dari Pak Rahmat harus operasi, dan bulan kemarin masuk lagi ke rumah sakit karena ternyata Pak Rahmat itu ada penyempitan atau tidak tahu itu stroke. Jadi waktu di rumah sakit dikatakan dokter sarafnya bilang ini sudah stroke akut. Saya itu cuma begini, stroke akut tapi Pak Rahmatnya dalam keadaan sehat. Cuma memang kelihatan letih sekali. Pak Rahmat kelihatan letih sekali, tapi maka saya bilang, memang apa harus rawat inap ya dok? Ya gini aja, kalau ya nanti takutnya kedepannya fatal, karena kemarin waktu ada serangan stroke itu harusnya dibawa ke UGD, tetapi Pak Rahmat gak mau. Jadi waktu saya periksa dokternya sudah terlambat, tetapi bapaknya masih kuat gitu. Jadi puji nama Tuhan Yesus. Dalam setiap proses ini saya bersyukur Tuhan itu memberikan kami, keluarga kami kekuatan. Tuhan memberikan kami itu, saya katakan gini, ya wis Tuhan, aku mau jalani lah, aku gak mau menggerutu, aku gak mau gitu. Tetapi dengan kejadian seperti itu, saya merasakan kalau saya mengatakan bersyukur Tuhan, bersyukur itu enak lah di hati. Mungkin ada juga ada sedikit sih saya merasakan capek dalam harus bolak-balik kontrol, harus masalahnya kalau Pak Rahman yang sakit itu mesti ngajak saya. Jadi ngajak saya harus bilang-bilang gitu. Jadi ya kita kan pakai, ya puji Tuhan kita pakai BPJS, jadi sangat terbantu sekali dengan BPJS itu. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya waktu di opnam 3 hari itu. Puji nama Tuhan, Tuhan memberikan kami mampu, kami sanggup melewati bersama Tuhan. Ini masih kontrol, ya saya berharapnya tidak mengkonsumsi obat terus. Katanya ada yang penyakit saraf itu harus mengkonsumsi obat setiap hari lah. Tetapi ada juga yang katanya tidak mengkonsumsi obat, jadi dokter udah stop. Ya saya berharapnya gitu, tidak mengkonsumsi obat, karena pekerjaan kami itu harus naik turun. Jadi bukan di AC ya. Terima kasih untuk setiap jemaat, doa-doa jemaat untuk Pak Rahmat, untuk kesembuhan Pak Rahmat, untuk pemulihan Pak Rahmat. Saya sungguh mengucap syukur sekali atas jemaat kebaikan jemaat kepada keluarga kami. Puji nama Tuhan Yesus. Bahwa kita tahu Tuhan itu benar-benar baik. Tuhan itu benar-benar tidak meninggalkan kita saat kita terpuruk pun. Tuhan mengangkat kita. Tuhan tidak membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Kita siapkan hati kita untuk kita datang, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, agar kita tahu biarlah Tuhan mengurapi kita semua, sehingga kita tahu apa yang akan difirmankan oleh Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Tuhan selalu menjaga hidup kami setiap musim ya Bapak.
Engkau selalu menolong kami, Engkau selalu menjaga kami seumur hidup kami. Bahkan sehelai rambut kami pun tidak bisa jatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Begitu Engkau memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadi nakoda dalam hidup kami. Engkau menjadi penolong kami, Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Buktinya Tuhan, pagi ini kami bisa berdiri tegak di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan, kami rindu mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan, sehingga kami memahami akan isi firman-Mu, sehingga kami memahami akan maksud-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk taburan akan firman-Mu. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, tolong kami sehingga kami boleh mengerti, mendengar dengan baik. Berikan kami telinga seorang murid sehingga kami bisa mendengar dengan baik. Jadikan hati kami Tuhan tanah yang subur, sehingga saat firman-Mu ditabur boleh bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat. Kami percaya Tuhan, pada waktu kami pulang kami menerima berkat yang daripada-Mu yang tidak pernah kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, waktu ini Engkau yang menguasainya. Ini hamba-Mu Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan tersampaikan bukan karena kuat dan gagah hamba-Mu, tetapi semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di dalam kasih Kristus. Kesaksian ini mengingatkan saya juga merasakan betapa berat apa yang dialami Bu Susi. Tetapi yakin Bu, semua ada waktunya. Semua akan berlalu karena setiap musim itu Tuhan yang pelihara, setiap musim itu Tuhan yang pimpin. Tidak ada satu perkara yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan untuk diri kita. Kita adalah pelaku, kita adalah kalau dalam kehidupan dalam sinetron itu ya, kita ini adalah artis-artis, tapi kita artisnya Tuhan Yesus, artis surgawi. Sutradara kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi mari kita belajar apa yang Tuhan berikan peran kepada kita, kita lakukan dengan baik. Peran apapun itu. Saya lagi menikmati peran saya. Jadi saya belajar bersukacita dengan peran saya. Saya tidak mau diiming-imingin yang lain-lain. Saya bilang Tuhan Yesus yang menjadi pembela saya, Tuhan Yesus yang menjaga saya. Jadi saya menjalani peran saya saat ini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua juga menjalani perannya sendiri-sendiri. Cepat atau lambat peran kita tergantung diri kita. Seberapa kita nurut dengan sutradara agung kita akan cepat selesai episode-episodenya gitu ya. Kalau kita tidak nurut, pasti episodenya panjang, berkepanjangan gitu ya. Tapi kalau kita nurut, pasti episodenya akan pendek dan kita akan bisa melewati dan kita akan memulai dengan babak yang baru kembali. Puji Tuhan, hari ini saya yakin dengan peran-peran kita ini Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud di dalam Tuhan memanggil kita. Tidak mungkin Tuhan itu tidak punya maksud dalam hidup kita. Orang tua kita kalau memanggil anaknya pasti punya maksud. Entah itu menasehati, entah itu dikasih wejangan, entah itu dikasih kepercayaan, entah itu dikasih tugas, banyak gitu ya. Seorang guru kalau memanggil muridnya pasti juga punya maksud, apalagi guru BP. Wes pasti ada sesuatu yang
perlu disampaikan kepada anak didiknya. Apalagi Tuhan kita, waktu Tuhan itu memanggil kita, Tuhan itu punya tujuan, Tuhan itu punya maksud di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita ini dibiarkan begitu saja, tetapi Tuhan itu punya maksud di dalam kehidupan kita. Meskipun terkadang doa kita yang dijawab tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi percaya dan yakin itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Seperti orang tua, kalau kita anak-anak kita yang masih kecil, dia minta sesuatu yang seperti orang dewasa, kita tidak akan memberikannya. Tetapi kalau itu pas dengan usianya, kita orang tua pasti memberikannya. Rasa sayang kita bukan berarti menjerumuskan anak, tetapi membuat anak itu lebih baik. Kalau menjerumuskan anak, nanti kita yang rugi. Demikian pula dengan Tuhan kita. Waktu Tuhan memanggil kita, Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita, dan itu yang terbaik. Jadi apa maksud Tuhan memanggil kita? Mari kita buka di dalam Yesaya 42. Yesaya 42 ayat 6. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Satu ayat saja. Mari saya undang semua bangkit berdiri, kita baca bersama-sama kebenaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Sudah semua? Kalau enggak, multimedia sudah menolong dengan ayatnya. Mari, 2, 3. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Firman Tuhan pagi hari ini dengan jelas tentang maksud Tuhan memanggil kita. Saya ulang sekali lagi, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa maksud Tuhan di dalam memanggil hidup kita? Tidak percuma kita dipanggil Tuhan. Kita ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita. Entah itu kita ditempatkan di mana, entah itu kita itu menjadi anaknya siapa, entah kita ini menjadi pasangannya siapa, tetapi Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita memahami, mari kita mengerti, mari kita tahu apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak akan menyesal di dalam kehidupan kita. Tapi saya bersyukur dan saya percaya, saya yakin Bapak Ibu Saudara semua ini tidak menyesal di dalam kehidupannya sekarang. Apapun kehidupan kita, saya juga tidak pernah menyesal saya dilahirkan dari Bapak dan Ibu saya. Meskipun kami bukan lahir dari orang yang kaya raya, tidak. Apakah harta juga menjamin kehidupan kita? Saya yakin tidak. Tetapi karena damai sejahtera Allah saja yang menjamin kehidupan kita. Ayah dan ibu saya adalah seorang pekerja yang keras. Dia bergumul, anaknya 8, bukan orang yang kaya. Saya mungkin pernah cerita bagaimana ayah saya itu hidupnya dulu, dia itu pernah menjadi pengupas kelapa gitu ya, bagaimana mengupas kelapa tetap bundar berapi gitu. Kalau sekarang kan ada alatnya, dulu kan enggak pakai peso gitu ya. Ini enggak pernah banget Bapak. Mengganggu banget ini. Ada yang lain enggak?
Yang pertama, apa maksud Tuhan memanggil kita? Yaitu untuk maksud keselamatan. Dari ayat yang ke-40, dari pasal 42 ayat yang ke-6 ini, Tuhan berfirman, "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan." Untuk maksud keselamatan. Keselamatan yang bagaimana? Waktu Adam diciptakan pertama kali, waktu manusia yang pertama jatuh dalam dosa, hubungan kita manusia dengan Allah terputus. Oleh sebab itu Tuhan sudah membuat perjanjian. Waktu Tuhan membuat pakaian untuk Adam dan Hawa, apa yang dilakukannya? Bukan tidak ada darah, tetapi dengan kulit binatang, berarti ada pengorbanan, ada darah yang tercurah. Oleh sebab itu ada maksud Tuhan untuk karya keselamatan bagi kita semua. Bagi umat pilihan, kita ini bukan umat pilihan. Kita ini orang yang di luar, tidak masuk hitungan. Tetapi Tuhan sudah merancangkan dari awal untuk karya keselamatan bagi manusia. Kita bukan umat pilihan, kita bukan orang Yahudi, dan kita bukan orang yang dipilih oleh Allah. Orang yang dipilih Allah adalah bangsa Yahudi. Siapa kita? Kita yang tidak masuk hitungan, tetapi Tuhan sudah merancangkannya sejak manusia jatuh dalam dosa, sehingga karya keselamatan itu bisa sampai ke kita semua. Kapan perjanjian itu dilakukan? Kapan perjanjian itu kita terima? Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka kita ini sudah menerima perjanjian keselamatan. Kita sudah diselamatkan. Persoalannya, apakah manusia ini mau tidak menerima keselamatan ini? Apa kita ini tidak menerima? Itu juga bukan. Itu menjadi urusan kita sendiri. Tapi Tuhan waktu memberikan karya keselamatan itu bagi semua manusia. Di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi seorang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Inilah Allah kita yang luar biasa. Waktu kita bertobat, waktu kita ini mau berbalik dari perbuatan kita yang lama dan kita berbalik kepada Tuhan, maka Allah yang luar biasa itu akan mengampuni dan tidak akan mengingat lagi kesalahan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, persoalannya kita sudah bertobat belum? Waktu kita dalam perjalanan dengan Mbak Puput, ini Mbak Puput yang ini ya, ini namanya Mbak Puput. Nah, kita berbincang-bincang banyak hal yang kita bicarakan, dan dia bercerita bagaimana mamahnya meninggal, gitu ya. Jadi kalau dulu dari Katolik
Ya, dari Kristen terus pindah Katolik, pindah lagi ke Kristen, dan pada akhirnya pada waktu dipanggil Tuhan, prosesi pemakamannya adalah secara Katolik. Kita tidak perlu bingung dengan prosesinya, tetapi yang terpenting pada waktu hidup kita, sudahkah kita bertobat dan menerima Yesus? Sebab kita ini dipanggil untuk maksud keselamatan. Kita ini dipanggil untuk diberikan keselamatan daripada Tuhan. Dan kapan itu terjadi? Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 ini diulang kembali dalam PB, yaitu di Ibrani 8 ayat 6 sampai 13. Nanti Bapak Ibu akan baca sendiri. Persis sama. Kenapa? Karena memang ini pewahyuan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang ngomong. Jadi meskipun firman ini sudah 2000 tahun yang lalu, tetapi ini itu tetap tidak ketinggalan zaman. Sejak manusia pertama sampai hari ini dan selamanya, firman itu tetap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu akan tetap. Apa yang akan kita pegang? Ingat bahwa kita ini dipanggil karena karya keselamatan. Bukan untuk kamu tak panggil supaya menjadi kaya, kamu tak panggil supaya kamu jadi pejabat yang tinggi, kamu tak panggil supaya kamu tuh hidupnya enak. Tidak. Tetapi melalui kehidupan kita, Tuhan memanggil kita untuk karya keselamatan. Itu yang pertama, maksud Tuhan memanggil kita. Yang kedua, yaitu maksud Tuhan memanggil kita adalah untuk menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk perjanjian kita, Tuhan memanggil kita. Dijanjikan apa? Ya karena kita itu tidak menjadi hitungan Tuhan. Kita ini bukan orang Yahudi, kita ini bukan umat pilihan. Kapan kita ini punya perjanjian dengan Tuhan? Kapan itu? Sejak kita dalam rahim ibu kita. Dalam Mazmur 139, Mazmur 139, kita akan lihat di dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Firman Tuhan katakan demikian. Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Sejak kita dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah menenun kita. Tuhan sudah membuat kita ini hal yang ajaib. Karya keselamatan Tuhan menjadi perjanjian bagi umatnya. Dan sejak dari rahim ibu kita ini sudah dibentuk. Apakah kita akan lari dari hal ini? Tidak bisa lari Bapak Ibu. Yunus waktu dipanggil dan diutus Tuhan, dia tidak mau nurut. Tetapi kalau tidak nurut, apa yang terjadi? Dia harus masuk dalam perut ikan 3 hari lamanya. Waktu Tuhan memanggil kita, mari kita dengar. Ada pujian anak sekolah minggu yang mengatakan begini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Itulah telinga kita bisa mendengar apa tidak? Kita bisa mengerti tidak akan maksud Tuhan? Kapan kita bisa mendengar dan kapan kita bisa mengerti? Sesering mana kita berdoa, sesering mana kita berkomunikasi dengan Tuhan, sesering mana kita membaca firman, kita akan memahami maksud Tuhan.
kita akan mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kita sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak pernah membaca firman Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengenali suara Tuhan. Kita tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Kita tidak akan bisa mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini, mari kita memahami bahwa Tuhan Yesus itu memanggil kita. Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita. Tuhan punya maksud untuk keselamatan kita, supaya kita ini diselamatkan, supaya kita ini tidak jatuh terus dalam dosa, sehingga kita ini yang dulunya hidup di dalam lumpur, Tuhan angkat dan hidup lebih baik. Kalau dulu kita hidup di dalam kegelapan, Tuhan sudah angkat kembali, dikeluarkan kembali menjadi hidup dalam terang. Dan maksud Tuhan dalam memanggil kehidupan kita adalah untuk menjadi perjanjian umat Kristus. Kita ini sudah menjadi perjanjian umat Kristus. Dan yang ketiga, maksud Tuhan untuk memanggil dalam hidup kita, yaitu untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau menjadi terang, kita berpikir bagaimana mungkin kita menjadi terang, kita ini manusia. Tetapi firman Tuhan di dalam Matius 5, mari kita buka di dalam Matius 5. Ini sering kita baca. Anak-anak sekolah minggu juga sering membaca ini. Dan perikop ini berkata, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Di ayat yang ke-13. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kantong, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita dipanggil Tuhan, yaitu untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kalau kita mikir terang bagi bangsa-bangsa, aduh bangsa-bangsa gitu ya. Nah, tetapi sudahkah kita menjadi terang bagi keluarga kita? Sudahkah kita ini bisa memberikan terang bagi lingkungan kita? Apakah kehidupan lama kita masih terbawa sampai sekarang? Jawabannya ada di setiap hati kita masing-masing. Sudahkah kita ini berbalik? Sudahkah kita ini bertobat? Tidak berbuat lagi hal-hal yang lalu, tetapi kita berbuat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Jelas di dalam Matius 5 ayat 13 ini sampai 16 di dalam, kamu adalah terang dunia. Kalau terang, Bapak Ibu, kalau kita listriknya padam, kita butuh penerang. Kalau dulu pakainya lilin gitu ya. Kalau lilin dinyalakan cuma satu aja sudah bisa menerangi satu ruangan. Makanya kita perlu ditempatkan Tuhan di tempat yang gelap. Kalau terang bersama terang, itu banyak gesekannya Ibu. Pasti kesenggol sedikit, nanti marah, nanti mundur. Tetapi kalau terang itu bercahaya di gelap, maka sangat berfungsi. Oleh sebab itu, mari hidup kita ini sudah menjadi terang belum? Di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, dan di tempat yang luas. Kami keluarga
besar masih ada satu beban yang Tuhan izinkan, karena masih ada satu yang terhilang gitu ya. Nah, itulah pergumulan kami, keluarga besar saya, untuk berdoa tentang hal ini. Saya merenungkan dan saya ngomong, Tuhan, dulu tuh ya ikut sekolah minggu, ikut ibadah, bahkan pada waktu tugas di luar pulau itu masih terakhir itu ngomong, kalau aku kangen dengan keluarga, aku pergi ke gereja. Tetapi Tuhan, kenapa Tuhan izinkan semua ini? Kalau tidak ada salib dalam keluarga kita akan menjadi manusia yang sombong. Manusia kecenderungannya kalau hidupnya enak lalu baik Tuhan. Tetapi datang pada Tuhan saat kita ini ada pergumulan. Itulah manusia. Tetapi saya yakin dan percaya jemaat di tempat ini, apapun musimnya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap datang pada Tuhan. Amin. Tepuk kanan kirinya ngomong, datang pada Tuhan. Nah, kita akan tutup ya. Nah, mari kita tetap datang pada Tuhan, karena kita ini terang dunia. Kita ini menjadi terang supaya kita ini bisa menerangi semua orang. Jadi kalau pelita itu tidak mungkin dinyalakan di bawah gantang, tidak akan kelihatan, tetapi ditaruh di atas supaya menerangi semua. Makanya Tuhan mengutus kita domba di tengah-tengah serigala. Bisa nggak kita ini jadi domba? Bisa nggak kita ini mengandalkan Tuhan? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Kita harus tetap menjadi terang. Hari-hari ini mari kita menunjukkan dalam hidup kita ini adalah terang, kita ini adalah punya Kristus, supaya orang melihat kehidupan kita dan melihat bahwa Yesus hidup di dalam kita. Maka banyak orang yang datang kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai juru selamat yang tunggal. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang dunia. Oleh sebab itu, kita anak-anaknya juga adalah menjadi terang. Tugas kita adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Terlebih bagi keluarga kita, lingkungan kita, dan dimanapun. Kita harus bisa bercahaya secara umum. Itulah yang Tuhan maksud dari pemanggilan Tuhan untuk kita. Tergantung kita pada waktu Tuhan memanggil kita. Apakah kita siap atau kita mengulur-ulur? Tetapi juga jangan kita itu mengajari Tuhan. Saya kenal dengan seseorang, waktu dia didoakan, kamu akan dipakai Tuhan, bla 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 gitu ya. Sejak itu orang itu tidak mau bekerja, tidak mau apa-apa, aku ini dipanggil Tuhan. Jadi aku harus siap, bukan begitu maksudnya. Waktu Tuhan memanggil kita, bagian kita adalah bersedia. Kita hanya mengatakan, ya Tuhan, aku mau. Untuk kapan waktunya, mari kita mengikuti proses Tuhan. Tuhan yang akan memperlengkapi kita, sehingga kita siap dipakai Tuhan. Saya juga kenal seseorang, pada waktu dia bertobat, usianya sudah lanjut, gitu ya. Terus saya berkata, Pak, kenapa kok tidak dari dulu-dulu aja loh melayani Tuhan? Saya diginikan, bukan begitu maksudnya. Kalau seumpama orang itu membawa keranjang ini belum penuh, apa yang mau tak bagi keranjang ini belum penuh? Nah, ini saatnya keranjangku ini sudah penuh dan aku membagi.
Saya dari berita tahu kehidupannya, dan waktu bertemu dengan beliau sekarang almarhum, itu dia juga bercerita banyak hal. Jadi masa lalunya, kalau manusia ngomong tidak baik, tetapi Tuhan memanggilnya untuk karya keselamatan, untuk mewujudkan perjanjiannya, dan untuk menjadi terang. 3 hari sebelum beliau dipanggil Tuhan, dia masih share video pada saya tentang kesaksian apa. Terus saya lama nggak buka, ternyata sudah dipanggil Tuhan. Mari, hidup kita ini tidak panjang, hidup kita ini sangat pendek. Karena Tuhan katakan, kalau kuat 70 tahun, kalau kuat Bapak Ibu. Pak Kaleb waktu dipanggil Tuhan usianya 62. Kakak saya dipanggil Tuhan umurnya 59. Kita tidak tahu umur kita seberapa lama, tetapi umur kita sangat pendek. Firman Tuhan juga katakan seperti rumput pagi tumbuh, siang sudah layu. Kalau satu harinya Tuhan 1000 tahunnya manusia, berapa umur kita? Sekian detik apa per detik gitu ya? Saya nggak bilang itu. Sangat singkat hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita selalu mendengar akan panggilan Tuhan. Siapa kita? Kita tidak masuk hitungan. Kita ini debu tanah, tetapi Tuhan angkat untuk karya keselamatannya, untuk membuat perjanjian keselamatan, dan untuk menjadi terang. Betapa berharganya hidup kita. 3 hal, Bapak Ibu, saudara semua, yang harus kita pahami supaya kita tidak menunda saat Tuhan memanggil kita. Saya undang pemain musik, Bea Singer, dan saudara Kubu untuk maju ke depan. Apa yang harus kita perhatikan waktu Tuhan memanggil kita, bahwa kita memahami kita dipanggil untuk karya keselamatan. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi perjanjian bagi umatnya. Dan yang ketiga, kita dipanggil untuk menjadi terang bangsa-bangsa. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara semua untuk karya Tuhan yang besar ini. Untuk kita dipanggil Tuhan, supaya kita tahu bahwa kita punya tujuan di dalam hidup. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Cita-citaku
kita. Jangan kita merasa itu kan untuk orang-orang yang dipakai Tuhan, itu kan untuk hamba-hamba Tuhan, itu kan untuk orang yang terpelajar, itu kan untuk orang yang kaya. Jangan kita membuat banyak alasan. Tuhan memanggil untuk kita semua, untuk menggenapi karyanya, untuk maksud keselamatan kita dipanggil Tuhan. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Kapan Tuhan memanggil kita? Sejak kita dalam rahim ibu kita, Tuhan sendiri yang menentukan. Apakah kita juga tahu maksud Tuhan memanggil kita? Bahwa itu untuk perjanjian antara Tuhan dan umat manusia. Kapan perjanjian itu digenapi? Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sudahkah kita juga mengerti maksud Tuhan memanggil kita? Supaya kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Sebab Yesus adalah terang dunia, maka kita pun harus menjadi terang. Jangan menunda panggilan ini. Siapkan hidup kita, karena hidup kita sangat pendek. Lakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Tuhan memanggil kita, mengangkat kita dari gelap menuju terang. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, adalah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, adalah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus kami bisa melakukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memberikan keselamatan bagi kami, dan kami mau belajar untuk menjadi keselamatan itu ya Bapa. Tuhan, kami untuk Ibu Eni, untuk keluarga besarnya juga ya Bapa. Karena Tuhan Pak akan memakai dalam pelanannya lebih dan lebih ya Bapa. Dalam usaha pekerjaan beliau ya Bapa. Tuhan akan menambahkan berkat-berkat yang melimpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami yang hanya kami kelaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan sambil kantong persembahan diucapkan. Kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
untuk dilaksanakan saya mohon untuk Ibu Pendeta Misia, berdoa untuk persembahan, berdoa untuk jemaat, berdoa untuk bangsa dan negara dan kota Kabupaten Madiun. Kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kuduskanlah hamba-Mu supaya apa yang hamba mohonkan dalam kasih Tuhan boleh dicurahkan ke atas kami, sehingga doa-doa kami diperhatikan oleh Bapa di surga, dan kami melihat kuasa dan mujizat Allah terjadi melalui doa-doa kami ya Tuhan. Kami membawa korban syukur kami, persembahan 1/10 yang menjadi aturan yang sudah diberikan oleh sidang-Mu. Biarlah apa yang boleh dibawa pada pagi hari ini yang menjadi hak Tuhan sungguh-sungguh berkenan di hati Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah berhutang kepada kami, karena Engkau Allah yang begitu penuh belas kasih kepada kami. Kami juga menyerahkan persembahan syukur yang boleh kami bawa. Biarlah setiap persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan, melebarkan pekerjaan Engkau ya Tuhan, sehingga gereja-Mu ini terus akan berkembang pesat, sehingga melalui dana yang ada ini kami boleh kembangkan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Karena kami punya rencana untuk renovasi gereja butuh dana yang cukup besar. Biarlah Tuhan Kau tolong kami sehingga rencana-rencana kami boleh terwujud oleh rekan-rekan kami dan orang Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang ada di GKN Adonai, baik yang ada di dalam kota maupun luar kota. Tuhan akan kuatkan iman mereka. Tuhan tambahkan mereka menjadi orang-orang yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya, sehingga hidup mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka tidak kekurangan sesuatu yang baik, karena Tuhan Yesus diutamakan ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya setiap keluarga-keluarga diberkati oleh Tuhan, diberikan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan juga akan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati anak-anak mereka. Tuhan juga memberkati mereka yang sedang belajar, mereka yang sedang bekerja juga ya Tuhan. Mereka juga yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan juga yang akan sediakan. Kami juga berdoa secara khusus ya Tuhan untuk orang-orang yang saat ini lemah secara fisik. Kami berdoa menyerahkan untuk Pak Bambang yang kena stroke sehingga tidak bisa beraktivitas ya Tuhan. Kami menjamah dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus yang akan menyembuhkan Pak Bambang sehingga sedikit demi sedikit Pak Bambang boleh pulih dan boleh sehat kembali ya Tuhan. Kami juga berdoa kembali untuk Pak Sugeng yang fisiknya lemah ya Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan boleh menjamah pagi ini sehingga hamba-Mu boleh diberikan kekuatan kembali. Kami juga berdoa untuk keluarga Mbak Elsa yang ada di Tulung Agung. Kami berdoa mereka sekeluarga sakit ya Tuhan, Mbak Elsa, suaminya dan juga putranya ya Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu supaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan dan keluarga ini boleh mengalami kesehatan yang daripada Engkau. Jauhkan dari segala penyakit yang berbahaya. Biarlah hanya panas biasa ya Tuhan. Sebab itu Tuhan yang akan memberkati pagi ini. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan ya Tuhan. Karena Engkau punya kuasa menyembuhkan ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit yang berbahaya. Karena hari-hari ini banyak sekali penyakit yang berbahaya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolong Kau lindungi jaga umat-Mu di tempat ini Tuhan, dengan kasih dan rahmat-Mu yang besar, sehingga jemaat-Mu semua sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tetangga kami, adik kami Lala yang saat ini di opname di rumah sakit Sokanya ya Tuhan, kena DB. Biarlah Tuhan, sekalipun Lala belum percaya kepada Engkau, keluarganya juga belum percaya kepada Engkau, tetapi kami meminta Tuhan supaya Lala disembuhkan dalam nama Yesus, supaya Lala boleh kembali sehat dan kembali ceria dari sekolah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga mengasihi orang-orang yang belum percaya ya Tuhan. Juga ya Tuhan, Ken yang badannya juga panas ya Tuhan, pada pagi hari ini anak ini kami jamah dalam nama Yesus, Kau sembuhkan ya Tuhan, supaya mereka boleh melihat kuasa Yesus yang ajaib menjamah mereka, sekalipun mereka belum percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada doa yang ditolak oleh Tuhan kalau itu untuk kemuliaan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga
doa menyerahkan ya Tuhan untuk kota kami, Madiun, Tuhan berkenan mensejahterakan. Kami berdoa untuk Bapak Wali Kota, Tuhan akan terus tambahkan hikmat beserta wakilnya dan jajarannya, supaya mereka dapat dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kota kami Madiun ya Tuhan. Demikian juga berdoa untuk Bapak Presiden yang telah memimpin bangsa ini Tuhan, beserta wakil dan jajarannya. Tuhan juga akan menaruh hikmat yang dari surga, sehingga beliau akan dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa ini ya Tuhan. Kami serahkan dari Sabang sampai Merauke, Tuhan turun tangan mensejahterakan negeri kami, rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa yang bisa kami aturkan di dalam satu nama Yesus Allah kami yang ajaib. Kami berdoa, haleluya. Amin. Saya undang jemaat itu bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namamu selalu disebut Tuhan di dalam setiap doa. Selalu ku sembah.
Saudara, terima kasih atas penyertaan pembinaanmu. Bapa, terimalah ibadah kami sebagai persembahan tubuh kami yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Bersyukur karena Tuhan masih memberikan untuk kami kelegaan dan kesempatan untuk kami memuliakan nama-Mu. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan kami, maka kami tidak bisa datang di tempat ini. Karena itu kami mengucap syukur ya Tuhan. Jika hambamu saat ini berdoa menyerahkan untuk beberapa jemaat yang tidak bisa hadir karena sakit, berdoa untuk Mbak Lina pemulihan batuknya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, akan sembuhkan dan pulihkan sehingga Mbak Lina boleh kembali untuk bisa melayani Tuhan sama dengan kami Tuhan. Berdoa juga untuk anak Brian yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah supaya Brian ini disembuhkan oleh Tuhan. Kasih dan anugerah dan pertolongan Tuhan semata. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu jauh lebih besar dari segala sakit penyakit yang diderita oleh sahabat-sahabat kami, oleh anak-anak-Mu. Dan kami berdoa untuk pemulihan Mbak Rizka, putri daripada Pak Ali yang habis operasi ya Tuhan. Akan pulihkan dan sembuhkan dengan kuasa-Mu hingga sungguh-sungguh mereka boleh kembali beraktivitas belajar melayani Tuhan. Makasih ya Tuhan buat segala kasih-Mu. Kalau kami sebentar akan meninggalkan tempat ini kembali ke tempat masing-masing, Tuhan tuntun dan sertai kami, lindungi kami supaya sampai di tempat masing-masing juga dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.